Ngaben itu kalau bisa dikatakan ngabain ini artinya memberi bekal. Nah, kalau di sini bahasanya biar bekal, biar tanam. Nah, ini sudah ada kemiripan, ada kesamaan. Di saat upacara penguburan, masyarakat di sini memakai istilah biar bekal, biar tanam. Di sana tentunya sudah dengan upacara lengkap, bebanten yang isinya seperti orang yang sudah ngaben. Nah, seperti ada nasi angkep, bubuk pirate, sangu, dan juga sudah memakai babi yang dicari ekornya, ada yang dicari di mulutnya ini, istilahnya kalau di Bali cadik ikut. Nah, di sana isinya sudah lengkap, makanya untuk upacara penguburan di sini, biar bekal biar tanam ini sudah termasuk ngaben. Ngaben sudah memberi bekal, termasuk di sini biar bekal biar tanam ini sudah nunas air suci yang namanya toya pengentas. Proses pengembalian ke unsur panca mahabhuta itu banyak proses, banyak cara. Ada yang dengan api, ada dengan air. Nah, kalau di sini prosesnya kan seperti ini. Di sini ada Bali Mula. Bali Mula, masyarakat di Lemukih ini semua menjalankan apa yang diberi petunjuk oleh Bali Mula. Bali Mula ini artinya orang yang pertama kali ada di desa Lemukih. Nah, kemudian kita di Lemukih ini mengambil dengan cara ngeseng dengan air. Nah, itulah toyanya itu. Ada dengan api, ada dengan air. Kemudian ada simbol tertentu di pura dalam. Ada istilahnya linggih desa 60, desa 6 dase, memakai balai tanah. Kalau sekarang dengan kemajuan zaman, kan udah bisa dipakai keramik atau apa dengan segala macam teknologi baru. Kalau di Lemukih tetap dengan memakai dengan balai tanah. Nah, itu simbol bahwa kita harus kembali ke pertiwi. Nah, itu sumber kita harus kembali ke pertiwi. Kemudian kenapa tidak dibakar? Karena kita tidak menjalani dengan cara api. Nah, kita ada istilahnya pengesengan, ada geseng dengan api, ada dengan air, dengan yang lainnya juga. Nah, kita tidak menjalani dengan api, kita menjalani sesuai petunjuk dari tetua-tetua terdahulu. Ya. Sebenarnya kita di sini di Desa Lemukih tidak pernah melarang bentuk-bentuk upacara. Nah, tapi karena keyakinan kita di Lemukih sudah turun-temurun menjalankan apa yang sudah diwariskan oleh tetua-tetua, itulah yang kita jalani. Seperti sekarang kan ada kremasi. Kita juga tidak melarang orang kremasi. Cuma tempatnya tidak di Desa Lemukih. Nah, terus ada tadi saya bilang toya pengentas. Kalau dilaksanakan upacara sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Lemukih, kita jalankan seperti biasa, nunas atau apa segalanya. Nah, kalau upacaranya di luar Desa Lemukih, karena toya pengentas ini sangat disucikan oleh warga di sini, kita tidak izinkan untuk dibawa keluar dari Desa Lemukih. Khusus kita upacara yang dilaksanakan di lingkungan Desa Lemukih. Tapi untuk kita di sini tidak pernah melarang. Kalau kita melarang untuk orang upacara itu kan tidak etis, ya. Tapi ada batasan-batasan tertentu yang harus diikuti, aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian untuk upacara metun, tingkatannya kan pertama biar bekal biar tanam, terus ada tingkatan nanti
berapa tahun atau istilahnya telung panyian 3 musim padi. Nah, telung panyian ini 3 musim padi. Kalau dulu kan padinya padi Bali, panennya 1 tahun sekali. Ada dari orang-orang tua terdahulu, oh nanti kalau bapak itu umpamanya kakek meninggal, bangunan bapak Gedang Banten telung panyian. Nah, telung panyian artinya ini 3 tahun. Biasanya kalau dulu sekarang meninggal dibikinin upacara biar bekal biar tanam, lagi 3 tahunnya ini baru metun. Nah itu prosesnya kalau dulu. Untuk upacara biar bekal biar tanam sudah ada di Lumukih, tidak mencari Banten keluar desa. Terus untuk upacara metun juga tidak mencari keluar desa, karena di satu desa ini sudah sama. Oh, Banten si A, si B, si C, tidak memandang ini orang miskin, tidak memandang ini orang kaya, tidak ada istilah niste madya utama. Di sini semua sama. Yang kaya punya uang berapa miliar, Bantennya sama. Yang miskin kesehariannya buruh tani atau buruh bangunan, Bantennya sama. Sudah ada tradisi atau Banten yang ada di desa. Metun ini ada juga istilahnya nepung tawarin. Nepung tawarin untuk pembersihan. Ya, kalau waktu upacara biar bekal biar tanam ini kembali ke pertiwi, ya, ke unsur Pancamahabhuta. Kalau metun ini sudah tingkatannya ke nyekah, sudah upacara pembersihan. Jadi pohon kayu ini biasanya buah-buahan, kadang manggis, jeruk atau duku, kadang-kadang pokoknya berbentuk gini, tumbuhan buah-buahan. Tidak satu buah, dan biasanya kayu itu tidak sembarang kayu, mencari pohon kayu yang berbuah. Kalau kopi bisa, pokoknya yang berbuahnya. Kayu ini sebagai simbol. Kita pertama dalam proses upacara metun, ada pertama kalau di bahasa Indonesia pemberitahuan dulu, matur piuning. Nah, matur piuning di Pura Dalam, Pura Desa, Pura Puseh, dan di Pemerajan. Terus kedua ada nebuk istilahnya. Nebuk ini kalau mungkin di daerah lain ngeringkes. Nah di sini di nebuk ini kita sudah membangunkan yang sudah meninggal, yang akan dibuatkan upacara dengan pakai apa namanya itu, ketungan. Apa istilahnya kalau di Indonesia kan ketungan, yang dipakai numbuk padi zaman dulu tuh, istilahnya nundunin atau membangunkan yang akan dibikinin upacara. Nah di sana langsung ngeringkes di sini dengan alat kain kamben yang belum pernah dipakai, atau ada istilah pakai senteng, pakai udeng, destar. Di sini ngulung istilahnya, berapa yang kita bikinin upacara, segitu juga dengan memakai kayu cenana yang sudah berupa gini, berbentuk wajahnya, atau yang laki ya berbentuk laki, yang perempuan. Di sini kita ngeringkes simbol yang dibikinin upacara itu. Kadang-kadang di sini ada keunikan. Di saat ngeringkes, kadang-kadang punya keluarga banyak. Oh ini membelikan kain, ini membelikan kain. Kadang-kadang anaknya juga atau tetangganya. Ada beberapa kain di sini kalau yang dibikinin upacara ini tidak mau, walaupun kainnya ini bagus, harganya mahal. Kalau tidak mau di waktu gulungnya itu tidak pas gulungannya itu. Kadang-kadang ada kain yang murah, tapi karena mungkin oh saya memang yang dibikinin upacara harus minta ke saya gitu umpamanya. Kadang-kadang saya belikan kain 25.000, gulung itu sudah pas. Nah itu gini. Kadang-kadang bisa sampai 4 kain kamben digulung, belum bisa pas. Oh mungkin yang dibikinin Banten maunya dari ini yang ngasih. Kadang sekali gulung udah pas. Ada di sini pakai kayu cenana. Kalau yang perempuan
hiasannya perempuan, kalau yang laki pakai udang biasa. Nah, itu simbol bahwa rohnya di sana. Kemudian di saat upacara kita kan sudah membangunkan, tapi membangunkan ini sebelumnya minta izin dulu di pura dalam. Kita akan membangunkan, akan menyucikan yang dibikinin upacara di setra, di kuburan. Tujuannya apa? Tadi saya sempat bilang kalau di sini sudah upacara biar bekal biar tanam, tidak ada yang munjung istilahnya, karena semua sudah ngaturang ayah istilahnya di pura dalam. Nah, tapi di saat upacara mudun kita kembali minta izin di pura dalam untuk mensucikan, untuk membangunkan roh yang akan kita buatkan upacara. Nah, tujuannya apa? Kita kembali ke setra. Tadi saya bilang kan sudah semua di pura dalam. Apa tujuannya kita kembali ke kuburan? Karena di sini kita menyucikan badan kasar dan badan halus. Ya. Badan kasarnya kalau mungkin di daerah lain bongkar tulang kan. Nah, kalau di sini kita ngambil ke pohon kayu yang berbuah, yang bisa berbuah. Di sini menyimpulkan bahwa yang kita bikin upacara ini di sini, rohnya di sini. Kita sudah bangunkan, kita sudah sucikan. Nah, makanya tadi saya bilang kalau sudah di pura dalam tidak perlu lagi waktu upacara, setelah upacara biar bekal biar tanam, tidak perlu lagi bawa banten, bawa apa segalanya ke setra gitu. Nah, kayu ini sebagai simbol bahwa yang kita bikinin banten ini rohnya sudah di sini. Terus ada juga keunikan. Di saat kita sudah mencabut pohon ini, kayu ini, kita taruh istilahnya di tegakan pita. Kita taruh, rohnya sudah di sini. Ada anak kecil nih yang gendong. Kadang-kadang yang dibikinin banten udah umurnya sampai 80 atau 100. Anak ini yang gendong ini tidak tahu siapa yang dibikinin banten. Dia tidak tahu. Anak-anak masih SD kan. Kadang-kadang kakeknya terdahulu dibikinin banten. Orang yang gendong ini tidak tahu wajahnya atau karakternya, dia tidak tahu. Nah, setelah keluar dari kuburan, anak ini gendong, anak kecil ini gendong. Setelah jalan itu bagaimana karakter perilaku kesehariannya waktu masih hidup, yang gendong itu seperti itu. Langsung. Nah, di sana keunikannya. Makanya sering dari luar desa, kadang-kadang kan dari sini ngambil kemana, ke Denpasar, ke Karangasem, keluarganya datang menyaksikan lah itu. Menyaksikan termasuk terharu dia. Kenapa kok bisa begini? Nah gitu dia. Di sana juga keunikan. Siapapun yang dibikinin banten, yang gendong ini otomatis dimasukin perilakunya seperti waktu hidup. Kadang-kadang kalau yang seneng ngerokok, anak kecil ngerokok gini biasa. Kalau yang jalannya cepat, kadang-kadang tidak bisa ngejar. Kadang-kadang dulu ada kebiasaan orang tua minum pakai apa? Pakai sendok, pakai kelapa, kau ya. Dikasih seperti sekarang pakai gelas itu tidak mau. Harus pakai ini gitu. Nah, itu keunikannya. Nah, jadi kayu ini adalah simbol roh yang dibikinin upacara. Di saat upacara atau puja wali feodal, kita dari anak-anak ini sudah membentuk karakter
Pertama, anak-anak muda, kalau istilahnya trune-truni atau trune pesaren. Ini sudah bergabung di pura. Dia sudah punya tugas. Oh, untuk trune-truni tugasnya seperti ini. Ini harus diselesaikan. Orang tua tidak boleh ngambil. Yang sudah menikah juga ada tugasnya. Ini anak muda tidak boleh ngambil, tidak boleh menyelesaikan. Ini orang yang sudah menikah. Nah, kemudian pada upacara metun di sini atau dia bekal biar tanam. Juga anak-anak dilibatkan. Anak-anak juga dilibatkan. Generasi muda juga dilibatkan. Oh, seperti ini bentuk upacara yang kita jalan. Kedua, kita memberikan pemahaman. Kita sudah diwariskan penglingsir tetua-tetua kita yang terdahulu. Ini harus dilestarikan. Kebiasaan di sini di Desa Lemukeh yang sudah ada warisan dari para tetua-tetua, ada istilah bahasa gugon tuon. Gugon tuon itu kalau diartikan, gugon itu gugu, percaya. Tuon itu taat. Jadi kita di sini menjalankan bentuk-bentuk upacara itu karena sudah diwariskan, itu yang kita jalanin, itu yang kita taati. Saya juga pesan kepada anak-anak, kalau di dalam kita melaksanakan upacara, bagaimana caranya kita di keluarga ini rukun, bagaimana caranya pemangku sebagai yang mempunyai tugas untuk artinya menyelesaikan upacara, Syarati Banten untuk menyiapkan Banten dan melayani pemangku ini dalam bentuk upacara. Bagaimana yang punya upacara ini mematuhi dalam kegiatan upacara. Ini tidak boleh ada perpecahan.